Shalom anak-anak, apa kabar? Ya, sebelum belajar ada baiknya kita memuji Tuhan dan berdoa ya nak. Ya, tahu lagunya Bahasa Cinta? Yang tahu lagunya kita sama-sama bernyanyi ya nak ya. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ayat 3 nak. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami akan memulai pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 7 dalam materi indahnya mengampuni. Biarlah Bapa yang baik memberkati setiap pelajaran ini Bapa, sehingga siswa-siswi kelas 7 yang mendengarkan dapat bertumbuh dan mengenal firman-Mu. Terpujilah Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami siap untuk memulai pelajaran ini. Amin. Perkenalkan, nama Bapak Mika Sirat STH. Saya yang mengajar mata pelajaran bidang studi agama Kristen dan budi pekerti kelas 7. Ya, materi pada pagi hari ini bab 1 tentang indahnya mengampuni. Pernah dengar kata mengampuni nak? Iya, mengampuni berarti memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Coba perhatikan, banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan marah. Sebenarnya mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Dengan mengampuni, kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Pertanyaannya,
Apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati kita? Tentu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ada proses. Dalam beberapa kasus sangat sulit untuk menyembuhkan luka hati dan rasa benci. Tetapi perlu diingat bahwa pengampunan itu dapat membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Coba perhatikan atau ambil gelas dengan berisi air putih. Kemudian campurkan di air putih itu 2 sendok kopi. Tunggu sebentar, lalu lihat apa reaksinya. Maka air putih yang tadi akan berubah menjadi hitam. Seperti itulah hatimu diubah dari putih menjadi hitam apabila kita memelihara dendam. Ayo anak-anak Bapak, kamu tidak ingin hatimu pekat seperti kopi, bukan? Siapa yang masih menyimpan dendam? Atau jangan-jangan masih ada yang sakit hati ya? Ayo kita lihat materi yang ada di gambar ini. Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, anak didik kami dapat 1. Mengenal tokoh Nelson Mandela dan menemukan sikap mengampuni dari tokoh tersebut. 2. Mengakui pengampunan dan penyelamatan manusia hanya melalui Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 6 ayat 14-15. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perhatikan tokoh Nelson Mandela. Ini adalah Bapak Nelson Mandela, pelopor kulit hitam. Apa yang menarik dari Nelson Mandela? Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil demi memperjuangkan nasib kaumnya. Ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Setelah Nelson Mandela dibebaskan, dia mencalonkan diri menjadi presiden di Afrika Selatan. Yang menarik dari kisah Nelson Mandela adalah setelah Nelson Mandela terpilih jadi presiden, yang pertama kali diundang olehnya yaitu kepala penjara. Padahal selama ia di dalam penjara, dia menerima banyak sekali tekanan demi tekanan dari kepala penjara. Katanya kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang paling banyak menyakitimu. Arti mengampuni sesungguhnya ialah seperti ini. Mengapa kita harus mengampuni orang lain? Karena itu adalah perintah Allah. Karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Iya. Berapa kali kita harus mengampuni kesalahan orang lain? Dalam Matius 18 ayat 21-22, Yesus pernah berkata kepada Petrus, engkau harus mengampuni saudaramu sebanyak 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tidak terbatas. Tetapi sepanjang hidup kita harus mengampuni orang lain. Bagaimana caranya agar kita dapat mengampuni? Mintalah kekuatan kepada Tuhan Yesus agar kita mampu mengampuni kesalahan orang lain. Sebagai orang yang sudah diampuni, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dan dengan rela meminta pengampunan pada seseorang yang telah kita sakiti. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah pembelajaran kita anak-anak.
Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati.